pembahasan. 1. Rasio margin laba. A. Pengertian rasio margin laba. Rasio margin laba adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap unit penjualan. B. Jenis-jenis rasio margin laba. Rasio menunjukkan presentasi laba kotor terhadap penjualan. Rumusnya gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Penjelasannya, laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi antara komisi penjualan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola biaya produksi. Yang kedua, operating profit margin. Rasio menunjukkan operasi laba operasi terhadap penjualan. Yang ketiga, net profit margin. Rasio yang menunjukkan presentasi laba bersih terhadap penjualan. C. Tujuan penggunaan rasio margin laba. Yang pertama, tidak cuma membuat perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, mengukur efisiensi pengelolaan biaya perusahaan. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang keempat, membantu investor atau manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ROA. A. Return on asset. Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini sangat perhatian pada para investor jika diinvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. B. Fungsi ROA. Secara prinsip, return on asset memiliki kegunaan atau fungsi untuk menganalisis efisiensi penggunaan modal dari perusahaan, baik untuk efisiensi produksi maupun penjualan. 3. ROE. Pengertian return on equity. Pemegang usaha sangat memperhatikan return on equity dari sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan bagi pihak pemegang saham rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang memberikan informasi mengenai tingkat pembelian atas investasi yang telah dilakukan kepada pihak perusahaan. B. Manfaat dan tujuan ROE. Manfaat ROE yang dapat diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kedua, mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri serta modal pinjaman. Dan tujuannya yaitu yang pertama, menilai besar laba bersih sesuai pajak dengan modal sendiri. Yang kedua, mengukur produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan. Yang ketiga, kelebihan return on equity. Yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Yang ketiga, dipakai dalam melakukan usaha. Bagian D, kekurangan ROE. Yang pertama, tidak mempertimbangkan risiko. Yang kedua, tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, suatu perusahaan belum tentu memberikan nilai tambah yang besar pula terhadap investor. Karena nilai pengembalian investasi tergantung pada modal besar yang diinvestasikan. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama, profit margin. Keseluruhan profit yang dibayarkan dalam persentase dan total dari penjualan itu. Yang kedua, turn of fair operating asset. Jumlah penggunaan aset pada aktivitas operasional pada perolehan total penjualan dalam suatu kurun waktu. Yang ketiga, debt ratio. Menunjukkan pada utang yang dimiliki serta total aset yang dimiliki. Yang terakhir, indikator return on equity. Adapun penggunaan indikator untuk menghitung return on equity yaitu laba bersih per total ekuitas dikali 100%. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kepada saudara atau saudari yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, jika sebuah perusahaan memiliki ROE tinggi, tetapi ROE rendah, apa yang mungkin terjadi? Apa sudah lalu? Apa lagi? Perkenalkan, nama saya Gregory Sibukuna Awak NKM 23. Saya
Bagaimanakah Iya, mantap. cara perusahaan meningkatkan ROA meningkatkan tanpa menambah aset? Bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan margin sekaligus ROA dan ROE. Strategi perusahaan untuk meningkatkan margin sekalian ROA sekaligus ROA dan ROE. Oke. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah memberikan saya pertanyaan. Izinkan saya sebentar untuk mencari jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gray yang dimana pertanyaannya itu bagaimana cara perusahaan meningkatkan ROA tanpa menambah aset? Meningkatkan penjualan tanpa menambah aset, misalnya optimal pemasaran, promosi, atau tingkatkan volume penjualan dari aset yang sudah ada. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Kurangi biaya produksi, biaya administrasi, atau pembosan. Yang ketiga, meningkatkan harga jual atau jika memungkinkan, terutama jika produk punya nilai tambah atau diferensiasi. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan aset, contohnya mesin digunakan lebih optimal atau tidak menganggur. Yang terakhir, mengurangi aset tidak produktif atau jual aset yang tidak menghasilkan agar rasio lebih efisien. Baik, kepada saudara dan saudari, apakah ada yang ingin mengenai jawaban dari saya? Apabila tidak ada, apakah saudara Gray dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara yang mana pertanyaannya yaitu jika sebuah perusahaan memiliki